Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel saya Goai Elektro. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ya jangan sungkan-sungkan untuk subscribe, like, share, dan komen di video saya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi video terbaru berikut. Itu biasanya di sini tertera beberapa angka ya yang menunjukkan bahwa resleting ini nyala dan berfungsi dengan baik, tapi kali ini sudah ditekan tombol powernya namun tidak nyala sama sekali ya. Tanpa basa-basi langsung saja kita bongkar resletingnya, kita cek apakah yang menyebabkan sehingga tidak bisa nyala. Oke, ini adalah isi alatnya ya, komponennya. Jadi membuat dia tidak nyala biasanya ada tegangan namun tidak bisa masuk ke mainboard ya. Jadi kita cek dulu tegangan-tegangan apakah hadir pada sebuah mainboard. Kita nyalakan kembali. Oke, on ya, sudah kita tekan powernya, kemudian kita ukur tegangan-tegangan yang masuk ke mainboard. Untuk pengukuran menggunakan amphometer di skala 50 volt ya, cukup ya, 50 volt bisa. Oke, kita coba ukur. Di sini ada beberapa pin tegangan, ada 4 kabel ground 3,3, 15 volt dan 20 volt ya. Pertama kaki ground ya, dan 3,3 nya kita ukur tidak hadir 15 volt ya. Jadi seluruh output tegangan ya di sini tertera ini teman-teman ya, yang saya tunjukkan di sini ada angka ya, 20, 15 ground dan 3,3. jadi tadi saya ukur di skala 50 volt itu tidak ada tegangan sama sekali. Jadi kita langsung saja cek di bagian power supply nya. Ini adalah bagian power supply yang akan kita cek teman-teman. Kalau dilihat dari segi penampilan ini tidak ada konslet atau terbakar, namun power supply tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, kita lepaskan dulu outputnya ya, seperti ini. Kita coba ukur tegangan terlebih dahulu. Oke, posisi sudah on ya. Kita ukur tegangan yang masuk 400 volt apakah hadir ya. Ternyata tegangannya ada yang 400 volt. Kemudian outputnya kita ukur. Jadi outputnya itu tidak ada sama sekali teman-teman. Oke, sekarang kita coba lepaskan IC powernya. Biasanya yang sering terjadi kerusakan ada pada sebuah powernya. Oke teman-teman, kita copot ya IC powernya. Ini IC power yang saya sebutkan, warnanya hitam, kakinya 8, biasanya berseri A220 ya, 22.
Oke, kita copot teman-teman. Oke, baik teman, ini adalah IC-nya bernilai bernilai S066830. Ya, kemungkinan ini rusak. Jadi untuk mencoba ini rusak atau tidaknya, kita coba dengan mengetes ya, dengan bantuan sebuah gacung seperti ini teman-teman. Kita tes saja. Namun ini tidak direkomendasikan untuk dipakai selamanya. Ya, bagi yang mau dipakai selamanya ya bisa juga. Tapi saya jarang menggunakan, hanya untuk mengetes ya, coba ya, untuk mencoba. Untuk cara pemakaiannya, di sini ada 3 buah kabel berwarna biru, hitam dan merah. Dan warna biru untuk pertama kali jangan kita gunakan dulu, free ya, kita free kan. Jadi yang kita gunakan hanya kabel merah dan warna hitam. Jadi teman-teman, pemasangnya seperti ini. Di sini ada elko ya, ada elko 400 volt, ada sisi kaki negatif dan positif. Jadi yang kaki warna hitam itu disolderkan di kaki min. Kaki negatif elko ya, ini ada di bagian sebelah kiri. Jadi kita solder saja lewat dari bawah teman-teman. Nah, untuk kabel merah, pemasangannya kita tes seperti ini teman-teman. Kita coba ya, kita coba colokin dulu ke listrik untuk menentukan kabel merahnya. Oke, sudah dicolokin ke listrik, posisi ini nyala teman-teman ya. Jadi kita ukur di skala 1000. Nah, pada bagian kaki yang sebelah ini ya, di sebelah 1, 2, nomor 2 ya, nomor 2 dari atas, di situ yang ada tegangannya teman-teman. Coba dilihat. Nah, jadi maka kaki nomor tengah, jadi nomor merah ya, yang kabel warna merah maksud saya, itu disolderkan di sini teman-teman ya. Ini yang saya tunjukkan, ini yang ada tegangannya tadi 300 volt. Kita coba colokin di sini. Oke, setelah selesai di solder, maka kita akan tes apakah tegangannya keluar. Sebelum di tes, di sini ada sebuah trimpot yang warna kuning, kita putar min ya, habis ya, kita putar ke kiri. Oke, seperti itu. Kemudian kita colokin kembali sambil mengukur tegangan outputnya teman-teman, apakah 3,3 voltnya hadir. Ya, baik teman, di situ tegangannya sudah ada ya, sudah hadir tegangannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat jarumnya bergerak. Oke, tegangannya sudah hadir pada bagian outputnya. Cuman ini tegangannya sedikit agak berlebih teman-teman.
Jadi kita coba untuk sedikit menurunkan tegangan yang kabel warna biru kita solderkan di kaki nomor 4 pada optokopler. Oke, di sini teman-teman ya, yang saya maksudkan di kaki nomor 4 sebuah optokoplernya ini yang saya tunjukkan ini. Nah, ini kaki nomor 4 di bawahnya. Kemudian kita tes kembali teman-teman. Ya, kita colokin kembali. Kita ukur tegangan 15 volt. Yuk, ternyata sudah hadir, cuma sedikit berkurang tegangannya. Kita putar ya, kita tambah sedikit. Untuk menambahkan kita putar saja yang ini, di yang pada bagian potensialnya. Oke, seperti itu. Kita ukur lagi. Sekarang kita coba ya teman-teman ya. Apakah reseptornya bisa nyala? Oke teman-teman, kita tes. Ya, di situ sudah ada angka-angkanya teman-teman. Ya, angka 9 ini udah muncul. Ya, angka 10, 11. Nah, itu sudah nyala teman-teman ya. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.